Silakan duduk. Shalom. Malam ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 13 ayat 20 sampai 22 saja. Keluaran pasal 13 ayat 20 sampai 22. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memanggil keluar bangsa Israel dari Mesir, karena Tuhan memiliki rencana untuk membentuk umatnya. Ketika kitab Kejadian, dia berbicara untuk per orang per orang, lalu bentuk keluarga dari sejak Abraham dan seterusnya sampai pada satu bangsa. Tuhan ingin membentuk umatnya. Karena itu Petrus menulis umat yang terpilih, bangsa yang terpilih, umat yang imam yang rajani, bangsa yang kudus. Konsepnya sebetulnya dari kitab Keluaran. Karena itu kenapa setelah kitab Keluaran ada kitab Imamat, lalu Bilangan dan Ulangan. Karena rencana Tuhan itu sempurna. Begitulah juga kepada manusia. Ketika Tuhan memanggil bangsa itu, Tuhan punya rencana. Dikatakan kalau saudara nanti di rumah buka-buka kitab Keluaran, saudara melihat di sana bahwa Tuhan melihat orang Israel itu dan Tuhan memperhatikan. Itu dalam Keluaran pasal 2 ayat 25. Tuhan melihat dan Tuhan memperhatikan. Lalu baru Tuhan panggil Musa. Artinya begini, setiap orang yang dipanggil terlebih dahulu ada objek apa yang harus dibuat dan dilayani. Jadi ketika hamba Tuhan, pengerja, pengurus, jemaat, engkau dipanggil, Tuhan punya rencana. Jangan tanya tugasku apa. Ya, di gereja itu tidak boleh ada pengangguran. Semua harus terlibat. Ada tempat yang Tuhan sudah sediakan. Itu penting sekali. Ketika bangsa Israel itu pada zaman Yusuf, ya, Yakub diundang ke Mesir karena ada Yusuf anaknya yang menjadi penguasa di Mesir. Jadi bentuknya keluarga yang istimewa. Mereka tinggal di Mesir. Tetapi dalam kitab Keluaran muncul semacam satu perubahan, pergantian penguasa. Dikatakan yang tidak mengenal Yusuf. Perlu diingat di dunia ini perubahan itu selalu terjadi. Tidak ada yang diam, statis. Selalu ada perubahan. Perubahan situasi, perubahan penguasa, keadaan, semua bisa berubah. Di Indonesia pun begitu. Di mana saja di dunia ini. Dan saudara lihat mereka begitu nyaman dan tenang, tiba-tiba situasinya berubah seperti yang terjadi di Israel sekarang ini. Dan itu bisa terjadi juga dalam hidup kita. Hidup ini selalu ada perubahan. Dan kenapa demikian? Begini, ketika manusia itu dipanggil keluar, makanya disebut kitab Keluaran, dari kehidupan yang lama, dari perbudakan, dari dosa, dia dipanggil keluar. Sudah dimerdekakan, banyak orang Kristen salah mengerti. Setelah dia dibebaskan, dia berpikir dia bebas menjadi Tuhan atas dirinya. Ketika kita dibebaskan ya dari perbudakan dosa itu, Tuhan memang tahu dan kita diberikan kebebasan untuk memilih
kebebasan untuk memilih kita ingin kita yang menjadi tuan atas diri kita. Padahal Tuhan inginkan kebebasannya itu yang Dia berikan ya, untuk memilih. Biarlah Tuhan menjadi tuan atas hidupku. Karena itu banyak orang Kristen gagal ketika bertobat. Dia bebas karena anugerah kasih karunia, dia bebas. Lalu saudara tahu, iblis tahu tidak ada tuan atas dirinya, dan dikatakan oleh Alkitab akan datang yang lebih besar lagi berkuasa atasnya. Karena itu banyak orang Kristen ketika sudah bertobat begitu lama jatuh lagi dalam kehidupan yang lama, karena Tuhan tidak menjadi tuan atas dirinya. Nah, karenanya itulah yang terjadi. Tapi Tuhan itu baik, meskipun kita gagal, meskipun kita katakanlah menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, tapi kreatifnya Tuhan di tengah-tengah kesulitan, kepedihan, kesusahan hidup kita, rencana Tuhan itu indah, besar sekali. Mungkin bisa ditayangkan di sini, yaitu Keluaran pasal 1 ayat 12. Keluaran pasal 1 ayat yang ke-12 bisa dilihat ya. Mungkin saya tidak bisa melihat terlalu jauh, tapi sama-sama kita lihat. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut. Pelan-pelan bacanya, coba 1, 2, 3. Tetapi makin ditindas, stop dulu, itu kan ada koma. Makin ditindas, apa? Makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Jadi jangan takut dihimpit, ditindas, ya, jangan takut dihambat, dia merambat. Amin. Ya, itu rahasia Tuhan. Jadi jangan saudara pikir kegagalan hidupmu itu sia-sia. Tidak. Kegagalan hidupmu itu tabungan bagimu. Amin. Amin. Tabungan. Tidak ada yang gagal. Dia mampu mengubah itu semuanya. Karena itu diingatkan di sini. Mari kita lihat. Kita lihat dulu ayat yang ke-21 tadi. Ayat 21. Ya, ayat 21.